Oke, kita lanjutkan lagi web scrapnya. Sekarang tentang kemarin kan udah nyoba tuh, sudah dapat hasil. Oh ya, kemarin tuh ada yang ketinggalan nih, itu di scriptnya. Ini nih, bagian ini yang diperbaiki. Ini hanya menambahkan ini saja, loop time. Nah, ini oke, gitu. Nah, dah gitu aja. Cuman itu tok. Oke. Sekarang kita itu butuh setelah ini dijalankan. Oh ya, kalau nanti di sini mau nambah apa nomor urutnya 1234 1234 si siapa nih namanya, ini ya, ini kan satu, ini satu dua gitu ya, satu dua tiga satu 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 gitu ya, satu dua nomor urut seperti ini nih, seperti yang hero page ini. Nah, itu bisa niru yang hero page ini tapi diterapkan di blognya yang untuk lokasi itu. Nah sekarang anu aja, ini apa namanya, eh kita tuh setelah dapat hasil ini, kita kan butuh ngecek kualitinya. Hasil pengambilan data tadi, hasil ekstrak, hasil web scrapnya. Nah itu proses itu bisa kita olah lewat Power Query kalau di Excel. Keuntungannya cuma itu tuh. Kita bisa dapat dari Power Query gitu ya. Jadi itu diproses lewat Power Query. Nah, syaratnya memang dalam bentuk Excel table seperti ini. Ini ada tabel nama. Kalau yang di sini berarti ini ada tabel. Oh ini belum ada. Kasih nama. Tabel lokasi gitu. Enter. Oke, saya kasih nama dulu tabel lokasi. Nah, ini kita akan cek masing-masing. Dan lagi pula di sini nanti ada bagian yang harus kita sesuaikan nih. Semua yang apa namanya? Ada di sini bentuknya angka itu ID web. Sedangkan yang data-data yang dia nggak ngasih ID web akan kita geser supaya sesuai seperti yang ada ID webnya ini gitu ya. Oke. Nah, ini kita bisa coba mulai dari sini dulu ya. Ini saya save. Jadi ini tabelnya sudah. Ini di menu data ada form table range. Kita ambil dulu semua datanya ke Power Query-nya gitu. Nah, sampai di sini ini kita ubah dulu tipe datanya. It's okay, ini whole number, ini juga whole number gitu ya. Yang ini terus yang di sini sampai yang di terakhir sana itu kita ubah jadi teks gitu. Nah itu udah begitu deh. Oke, terus kita ngambil satunya lagi, ini only create connection. Oke, tabel nama sudah, ini tabel lokasi kita ambil menu data from table range, sama kita set dulu ini dan ini adalah whole number gitu. Yang ini sampai ke belakang sana kita set text dulu. Oke, ya latitude ID web dan segala macamnya itu kita set text dulu ya. Jadi dia kita anggap data aslinya dulu. Udah begitu sudah. Nah, sekarang kita akan ke tabel nama. Kita itu butuh mencari tahu yang pertama jumlah baris nama yang dihasilkan cocok enggak nih dengan yang ini ya, dan seterusnya. Oke, mari kita coba. Yang pertama ini di reference dulu begini gitu, kita kasih nama dulu Q check tabel hasil gitu ya. Nah, hasil gitu aja deh, web scrap. Ini nganunya apa namanya, summary-nya lah gampangnya gitu ya. Oke, dari sini kita itu hanya butuh rekornya, hanya page-nya, mungkin nggak usah ya page-nya ya, kita lihat ID ini aja deh. Dilihat dicocokkan dengan yang sana, ini info record sama e-record gitu ya. Oke, nah ini kita remove other column begitu. Sudah nih, udah kita dapat nih. Ingat ya yang 0 ini karena dia nggak punya tombol lihat. Yang 1 2 3 ini
asalkan dia angka pertama begitu pasti dia adalah ID lihat. Kalau angka berikutnya ini pasti nggak punya ID lihat nih, 12 12 12 bawah ini nggak punya, nah ini 13 punya, ini nggak punya gitu ya. Gitulah kalau ID lihat. Oke ya, dah gitu aja deh, gampang dah. Ini dari sini dulu, ini kita butuh ekstrak ini dulu. Ini kan ganti-ganti, kita hanya ngambil yang belakangnya ini. Oke. Oke, ini kita ekstrak saja, transform juga boleh diekstrak, between delimiter kalau yang versinya 2016 ke atas. Start delimiternya adalah ini ya, kita hanya ngambil angka ini, berarti start delimiternya spasi ke spasi atau spasi ke spasi gitu ya, spasi. Ini start delimiternya spasi, end delimiternya spasi. Di sini dipilih, kita ngeceknya itu dari belakang gitu, dari belakang ini ya kan. Ada yang mau di skip? Nggak ada yang di skip, maka di sini 0. For end delimiternya karena kita ke belakang berarti maju, berarti ini from start delimiter toward the start of the input gitu ya, nggak ada yang di skip. Jadi dari sini maju ke sana gitu ya, kan inputnya di sini. Oke, dah itu kita dapat. Nah, di sini kita udah dapat rumusnya. Nah, itu rumusnya. Kita mau ngilangin koma-koma itu karena bisa jadi regional settingnya beda-beda. Itu pakai text replace, dia depannya itu text between delimiter. Apa yang mau di replace? Pertama ini koma dijadikan hilang. Mungkin ada yang satunya lagi regionalnya apa yang pakai titik misalnya begitu websitenya nanti. Kita kasih replace sekali lagi, di belakangnya di sini dikasih titik, hilangkan titiknya gitu ya. Kemudian ini sudah bisa kita ubah jadi angka, number, from begitu. Nah, mana tadi di sini berarti kita tutup. Nah, ini tipenya udah kita ubah jadi angka bilangan bulat gitu. Oke, kita sudah jadi, itu sudah dapat gitu ya kan. Sekarang kita akan grup by ini ya kan, kita akan grup by ini gitu ya. Kita mau ngambil yang ini maksimalnya, yang ini maksimalnya. Ada tabel rows dulu, total jumlah baris, habis itu yang ini maksimalnya, yang ini nanti adalah maksimalnya lagi, yang ini juga maksimalnya. Oke, kita proses group by di advance karena kita nggak butuh ini, nggak butuh apa namanya group by kolomnya, jadi kita langsung mau summary. Nah di sini ini adalah n rows nama gitu ya, by proses nama misalnya begitu. Oke, count rows. Sekarang di sini kita masukkan n rows nama by website gitu ya, web info gitu ya, itu kan by web info tuh. Ini maksimalnya dari si info record. Kemudian yang kita butuhkan record and rec max, rec max gitu aja ya, rec max gitu kan, by proses nama gitu. Ini kita ambil max, ambilkan record gitu. Oke, kemudian di sini kita nanti pengennya ada rec count unique gitu, by proses nama itu kita hitung count dulu ya kan. Mana countnya ya, wah nggak ada ini countnya. Ya sudah kita ambilin, oh count rows ada nih, oh count rows sudah semuanya. Ya sudah, ini count rows, jangan count rows lah,
Kita ambilkan anunya aja deh, uh, minnya aja deh, minnya record gitu untuk sementara. Kemudian ada ID lihat, itu di sini saya ganti jadi buton lihat max ini by proses nama, maksudnya dari tabel nama kita isi maxnya dari ID lihat. Kemudian buton lihat count unique gitu ya, by proses nama, nah gitu ya. Oke, ini kita kasih min dulu deh, dilihat gitu ya, ini record dilihat info record. Nah oke, gitu dulu deh. Oke, kita sudah dapat tuh angkanya itu. Oke, di sini ada formulanya panjang-panjang, enggak masalah, kita kecilkan. Ini namanya pilih kolom, ini namanya ekstrak by spasi terakhir gitu ya, ini grupnya. Nah wah, ini ekstrak aja deh, ini ekstrak web info gitulah, biar agak pendekan dikit. Nah kan formulanya jadi pendek, ini grup gitu, nama, nah grup tabel nama, tabel nama. Nah gitu deh, ini formulanya sederhana kelihatannya kayak gini nih gitu ya. Oke, ini its-nya tabel row count sudah, ini sudah oke. Ini tipe in type-nya kita sudah bisa dapat. Ini ada punyanya web info, list max gitu. Ini type-nya number kita ganti, maksudnya disesuaikan saja. Ini Emacs-nya itu, ini tipenya juga sudah lah, ini diganti begini biar enggak bingung. Nah ini unique, ini yang unik gitu ya, ada min di situ, ininya nanti juga ganti, ini nanti aja itu ganti formulanya nanti. Ini ID lihat, ini biar ganti dulu. Terus di sini nanti akan ada punyanya si unik begitu ya. Ini juga tipenya in gitu. Oke, sekarang kita akan fokusnya di bagian Emacs proses sudah oke. iRecount unique ya, setiap iRecount unique ini kan min ya kan. Kalau mau unik kan namanya distinct begitu. Setelah itu depannya sini kita kasih list count gitu. Terus ditutup deh. Satu lagi, yang ini kan juga nih ya kan, berarti ini list on, buka, minnya jadi distinct gitu, tambahkan di sana, terus sudah dapat. Jadi ini oke. Nah ini di sini si nama 1278 tadi karena ada yang 0 nih, karena ini ada nolnya nih, si ID lihat, mana ID lihatnya nih, kita mau buang ID nolnya. Oke, buang ID nolnya, berarti setelah di distinct kita di sini ada list select begitu. Nah kan setelah distinct berarti di sini nih koma tutup kurung it's. Nah ini kasih it's saja, nah, lebih dari 0 gitu. Oke, selesai dah, itu udah jadi 1977 cocok untuk sampai ini ya, jadi semuanya oke dah gitu dulu. Kita butuh yang punyanya tabel lokasi. Tabel lokasi ini yang kita butuhkan sebenarnya cuman kolom ID lihat, oke ya, ini hanya kolom ID lihat gitu ceritanya ya. Oke, kita mau bikin seperti itu nanti. Nah, kita add kolom di sana. Gini. Nah, ingat ya, ini hanya ID lihat ya namanya ya, ID lihat gitu ya. Oke, ini kita di sini nih, kita bisa add kolom gitu. Kita kasih nama misalnya apa?
itu button lihat max by proses lokasi gitu ya. Berarti kan dari proses lokasi ini kan button lihat max by proses nama ya kan. Ya. Maka di sini kita bisa menghitung list max dari itu dari apa nih, itu dari tabel lokasi yang kolomnya adalah bernama ID lihat gitu. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini udah nambah di sana. Oke, kita kasih nama tipe datanya udah jadi. Nah, kita akan pakai ini lagi untuk dapatkan selisihnya. Oke, ini saya copy nih, ini saya copy formulanya yang di dalam ini. Karena kan kita pakai lagi nanti. Add kolom satu lagi. Sekarang nama kolomnya adalah button lihat all unit by proses lokasi gitu. Oke. Nah, ini rumusnya max ya kan. Ini harusnya jadi distinct begitu. Lalu di sini ada list all. Gitu. Di sana nggak ada yang nol pasti itu. Nah, itu jadi kita kasih lagi tipe datanya. Oke. Selesai sampai situ. Nah, setelah di sini kita tahu, wah ini ada lokasi yang belum ada ini, wah belum keambil nih 2 biji ini siapa nih. Nah, itu akan jadi pertanyaan tuh. Nah, yang penting kita keluarkan dulu. Bentar, gini ya. Ini sudah jadi, bentar. Nih, saya keluarkan dulu. Ini only create connection karena kita bikin banyak query. Gitu ya. Nah, kita tampilkan dulu di sini deh. Oke, ini yang ditampilkan cukup yang ini aja. Table di situ. Terus dia jadi, wah ke kanan sana kayaknya jelek deh kalau ke kanan sana. Kita turunkan aja. Kita putar. Oke. Ini saya turunkan headernya. Tuh, terus ditranspose deh. Nah, gitu kan? Ya. Oke. Gitu. Sekarang di sini saya sudah bisa ngasih nama nilai. Kemudian yang di sini namanya uraian. Gitu. Oke. Nah, tipe datanya yang ini teks, yang itu adalah bilangan bulat. Nah, gitu. Ini kalau kita tampilkan udah bisa begini. Cereng. Ya, gampang ya diputar-putar. Coba kalau pakai scripting, mumet lah bikin loop-loopan. Susah segini enak. Oke, gitu. Udah jadi nih kan. Kita mau apa nih? Wah, ini dong, kalau kayak gini susah nih. Ini harusnya by prosesnya diganti. Ini berarti data nama, yang ini data info, yang ini data lokasi gitu. Oh ya boleh kita bikin. Gitu kan. Mana tadi ini kan? Ini mau di split. Nah, namanya di split kan. Split kolom by delimiter. Ini pilih custom, tulis saja di situ namanya by proses. Gitu. Terus oke deh. Kita kasih nama deh di sini. Yang ini adalah uraian. Ini adalah sumbernya, source. Gitu, oke. Nah, ini kan by web info ya kan? Kan nggak ada tuh, ya kan? Oke ya. Berarti delimiternya kita akan ganti saja, jangan by proses, tapi cukup by. Gitu, oke. Dan nanti kan jadi begitu ya. Nah, di sini ya kan? Dan cukup tuh. Sekarang kalau kita mau ganti-ganti misalnya apa tadi nama-namanya, wah itu ruwet ya, di rename saja di situ ya. Udah gitu aja deh.
Oke, sudah jadi. Nah, itu nggak terlalu penting lah. Sekarang kita mau nyari ini malah yang penting tuh itu. Oke, nah, ini di save dulu. Kita balik lagi ke sana. Sekarang kita mau joinkan. Oke, join berdasarkan banyak kolom itu memungkinkan untuk di versi yang sudah akhir-akhir, walaupun dia agak lambat. Kalau yang di versi awal Power Query itu nggak bisa, dia selalu hanya dengan satu kolom. Oke, saya pakai yang satu kolom saja, tapi bisa lebih cepat. Jadi walaupun yang saya pakai versi baru, tapi bisa join berdasarkan banyak kolom, tapi itu relatif lambat. Jadi saya akan gabungkan supaya jadi satu key. Yang pertama ini dulu, saya akan ngambil dulu. Nah, ini adalah Q check button, lihat gitu ya. Gitu. Oke, di sini ini ingat ya, ini tabel nama nih. Tabel nama itu kan saya hanya butuh yang button lihat. Ini saya pilih lihat. Filter dulu saja. Trash gitu. Terus kita hanya milih key-nya saja, ini sama si tempat konsultasi. Ini klik kanan, remove other column. Ini sudah jadi, tinggal di blok add merge column. Kita kasih separatornya adalah pipe gitu ya, vertical bar lah sebagai key joinnya. Nanti akan kita pakai sebagai key joinnya gitu. Nah, ini kita sudah dapat. Nah, di sini ya, sini adalah dt nama, join key gitu ya. Sudah ada join key-nya. Nah, kita mau ngambil lokasi juga kita harus buat gini kan. Oke ya, insert step. Di sini saya tulis adalah tabel lokasi gitu. Nah, tuh ini datanya. Yang saya ambil hanya 3 ini saja. Remove other column, ini bukan di add merge ya kan, tapi saya transform. Oke ya. Kalau yang di sini yang pertama ini tadi kita butuh nih lihat data-datanya ini ya kan. Kalau yang di sini nih kita hanya butuh key-nya ini ya kan ya, sama nanti kita kasih apalah di situ supaya kelihatan dia ada atau enggaknya gitu ya, yang menunjukkan bahwa oh iya itu ID lihat itu sudah ada di tabel lokasi. Oke, jadi di sini oh ya ada ini, ada yang sekian, tapi kok di tabel lokasi dia tidak ada. Tanda tidak adanya apa? Nah, itu nanti kan kita bikinkan di sini satu kolom lagi di sana ya. Yang penting ini dulu, ini kita bikin join key harus sama dengan itu urutannya. Tatak jadi gitu, oke. Bikin dulu nih. Ini saya blok. Ini pakai transform terus di merge column. Jadi kalau transform langsung di situ dikerjakannya. Ini pipe, saya kasih nama yang sama, key join. Ini sama nih namanya, sama dengan yang sana supaya nanti kita kalau join nggak bingung, key join gitu. Oke, sudah nih. Nah, saya kasih anunya di sana pakai apa ini and lock gitu ya. Gitu. Nah, tuh. Jadi yang ID lihat sekian, di page sekian, yang lihat itu 1 biji, yang ini ada 2, yang ini ada 3, ini ada 1, ada 2, ada 3 dan terus. Berarti kalau yang enggak ada nanti adalah 0 gitu ya. Kalau yang enggak ada angkanya berarti 0 atau 0 lah, atau blank lah mungkin gitu ya. Dan ini kita sudah dapat 2, di sini saya kasih nama dt log join key gitu. Nah, sekarang yang ini nama join key ini akan saya joinkan dengan log join key. Nah, itu mulainya di sini karena kita akan butuh log join key dan itu kan jadi adanya di sini. Kalau saya mulai di sini nanti belum ada log join key. Jadi saya mulainya di sini ya. Ini di sini ada home, ada merge queries, biarkan saja di situ. Key join dijoinkan dengan current dirinya sendiri, yang key join juga. Ini pilih left. Ingat ya, nanti left-nya adalah dt nama karena dia punya kolom banyak. Oke, nah jadi deh gitu kan. Oke,
ya. Nah, sekarang di sini yang log ini kita ganti, yang pertama disebut harus adalah dt nama join gitu deh. Oke. Kemudian di sini saya kasih nama dt join. Ini hasil joinnya tuh. Ini namanya tabel hasil join gitu aja deh. Nah, jadi ini hasil join. Oke. Sampai di sini kita bisa buka dia. Ini kita hanya ambil endlocknya, terus kita buka cereng gitu. Ini dibuang, caranya pilih saja yang mau dipakai, klik kanan, remove other column. Dah, itu udah jadi. Sekarang kita keluar ke sana, karena kita bikin banyak, jadi kita only create connection gitu. Oke. Nah, kita tampilkan saja di bawah sini kali ya, atau di sini deh, sini juga nggak apa-apa. Ini load to table existing, begitu. Ini kita set dulu supaya dia nggak adjust column width. Oke. Sekarang kita akan lihat ini ya, ada dua nih. Ini siapa nih? Ingat, ini ID lihat ini adalah punyanya nama. Ini data nama, ini data lokasi. Nah, kita tinggal filter saja. Oh, itu loh ada yang blank. Nah, itu udah dapat 2 biji, ini dan ini. Maka ini yang kita cari di sana. Gitu. Di sini kita akan cari. Nanti akan kita filter terus kita copy. Gitu ya. Nah, tadi di sini katanya 215 halaman 93. Kita lihat dulu namanya. Adalah ID 215 gitu. Ingat ya, yang 215 sama ID yang 1592. Filter lagi di sini 1592 gitu. Ini di add terus. Oke, kita butuh namanya di sini, Henny Pirono. Oke, contoh, ini contoh aja, ini by nama, ini pastikan kita cari keluar namanya, diklik, ini di copy, cerek gitu. Oke, kita bisa ke sini, ke data lokasi paling bawah saja. Pastikan saja di sini, paste teks begitu. Oke. Nah, yang ininya apa? Yang ini kita isi apa? Ini yang kita isi. Nah, sini tuliskan saja situ. Cereng. Ini apa? Ah, ininya gini deh. Berikut. Nama berikutnya adalah si itu. Nah, ya kan, yang tidak Anda tahu siapalah gitu. Ini dipastikan, terus diklik lihat, terus ini di copy, kemudian balik dia ke data lokasi, pastinya spesial teks di situ. Ini ambilkan di sini sampai lihat, kopikan di sana, paste values gitu di sini gitu ya. Oke kan. Nah, ini sudah bisa dipilih. Nah, itu katanya. Ini data lokasinya, biarin saja di situ. Kita clear di sini, lalu kita coba refresh. Sering udah sama dia deh. Di sini sudah nggak ada yang nol lagi gitu ya. Oke, itu saya save di situ kan. Nah, sekarang satu lagi, biarin aja ini videonya habis ini habis kok. Nah, sekarang lokasi ini kan ada yang jadi masalah nih, ada yang depannya itu pakai angka gini ya kan. Sekarang saya akan bikin di sini, ini adalah tabel lokasi clean gitu ya. Oke, ini source-nya, ini source. Oke, saya mau bikin dulu, ngambil yang dia itu. Ini saya mau bilang bahwa saya mau ngambil, oh ini ada yang nulis, yang nulis siapa ya? Ada yang kosong ini. Wah, ini
cocok ini nanti nih. Di sini masih ada yang kosong nih masalahnya. Nah, siapakah dia? Nomor-nomor ini siapa nih? Nah, ini kan masalah lagi nih. Ada yang nol ya kan? Nah, malah baru tahu kan? Nah, kita cek di sana ya. Ya kayak gitulah, nanti tinggal diberes-beresin di situ. Di sini kita akan nyari yang nol, yang blank katanya. Ini siapa nih yang blank? Ada nggak nih sebenarnya? Ini alamatnya. Jangan-jangan nggak ada. Nah, coba saja. 141 oh mungkin ini mungkin sama kali ya, ini 14163 gitu ya. Kita lihat saja di sini 141 gitu, kita hanya pilih satu saja, kemudian namanya adalah si itu gitu. Kita lihat saja di sini apa sih nganunya, cari terus dilihat, oh cuman satu ternyata. Kenapa dia ketulisnya dua? Itu pasti ada error di skripnya yang kurang membahayakan, yang tidak begitu membahayakan untungnya, tapi itu butuh dicek satu-satu gitu ya. Nah, nanti yang lokasi clean aja dulu deh, yang lokasi clean. Lokasi clean ini kita tuh hanya butuh bahwa yang pertama kita mau bikin, kalau yang nol kan udah nol tuh, biarin aja. Yang ini yang awalnya adalah angka gitu ya. Ini kalau yang angka sudah beres ding, yang dia itu adalah diawali dengan text filter begins with atau contents ya. Ya sudah dimulai dulu dengan begins with juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau saya lebih suka gini, ini pilih saja salah satu dulu deh, misalnya ini deh gitu. Nih, kalau saya lebih suka gini karena nanti kan ngolahnya cuma di sini saja ya kan. Oke, nah ini kan 104 gitu ya. Nah sekarang saya bisa bilang begini, teks yang ini if siapa tuh namanya, ID web. Nah, ID web sama dengan 0 gitu ya, 0, maka saya kasih 0 gitu ya. Oh bukan ding, bukan 0, ini kan ngano, kita mau filter ya, salah. ID web tidak 0 gitu ya, and gitu. Teks startnya dari si siapa nih namanya, ID web gitu. Nah kan kita hanya cukup ngecek di angka pertamanya saja ya kan. Nah di sini list contains gitu, saya bikin huruf A sampai Z gitu. Nah ingat ya, itu nganu tuh apa namanya, ini namanya list. Oke. Nah gitu. Sekarang kita harus bikin si huruf pertama itu tadi upper. Nah jadi dipaksa upper dia. Nah, gitu, tutup lagi dah. Yang ini aduh mana tadi, expected tuh, select rows mana, list contains text upper start. Oh ini 1,1 gitu ya. Kita hanya ngambil huruf pertama saja, maka ini adalah semua sudah punyanya si apa namanya tadi, si data yang data yang salah salah nyebut. Nah di sini kita mau ganti namanya ini kan, namanya ID web, lokasi dan seterusnya ini. Oke, kita mau ganti itu tuh. Nah kalau mau ganti kan kita kan harus buang nih 3 yang di belakang. Ingat ya, nama terakhirnya map.
ini saya harus buang. Ini saya ganti dulu map begitu. Yang ini adalah postal. Terus yang di sini provinsi tadi katanya. Habis ini alamat ya. Ingat-ingat ya, ini alamat. Gitu. Terus yang di sini adalah lokasi. Gitu deh. Oke. Nah, ini adalah data DT no ID web gitu. Oke. Nah, dapat satu. Nah, sekarang saya mau filter lagi yang kayak gini, tapi yang dia itu pakai yang apa namanya ID web gitu ya, yang pakai ID web atau yang nul gitu ya. Oke, nah caranya di sini saya insert step lagi aja. Nah, ini langsung merujuknya ke source. Gitu, nggak masalah itu, nanti dia tahu sendiri. Oke, filternya saya ngambil rumus yang di sini. Kalau ini nanti kan akan kita pakai lagi. Oke. Nah, di sini nih saya mau filter salah satu dulu, ya kan? Tadi kan salah satu dulu ini kan. Nah, itu ketemu tuh. Nah, sekarang kita mau ngambil rumus filternya cuman yang each ini. Nah, kalau yang di sini kita butuhnya itu adalah ini nul atau begitu. Oke. Nah, ini nul or. Kalau yang sana n yang di sini sama dengan nul or gitu ya, list contain. Nah, ini bukan AZ tapi 09 dari nano 1 gitu. Nah, ini sudah ada. Oke, ini barangnya pas. Yang ini saya bisa kasih nama DT nomor DT with ID web begitu. Oke. Nah, sekarang dua ini akan saya combine, ya kan? Combine tuh kita tambahkan saja di sini. Itu. Ingat ya, yang ada ID web yang lengkap kolomnya yang disebut pertama DT with ID web nih, ya kan? Nah, nama fungsinya tabel combine pakai kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Begitu benarnya. Oke. Nah, ini baru satu. Nah, sekarang kita butuh DT no ID web ini kan. Nah, copy saja supaya mesti benar ya nulis. Ini harus disebut kedua, yang kolomnya lebih sedikit. Gitu. Oke. Nah, itu udah jadi itu. Maka inilah tabel clean-nya. Gitu ya. Nah, ini bisa kita keluarkan misalnya di sini. Data lokasi clean gitu. Oke, tampilkan di sana loto. Nah, nanti yang tadi yang 00 tadi, nah itu diisi sendirilah ya, kayak gitu ya. Wah, sip lah pokoknya. Oke, gitu ya. Sampai di sini bisa di save ini. Dan ini di freeze pen dulu. Nah, terus di save. Iya loh. Oke. Sudah selesai sih.